Dan pada sore hari ini kami memang berniat untuk meresmikan, kami sebut dengan call center kami yang kami namakan dengan Lini Bapepti. Lini adalah garis, lini adalah kekuatan, garis artinya menghubungkan kami dengan masyarakat. Lini adalah kekuatan, kekuatan kami untuk memberikan data, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lini adalah suatu penanda dari kami, ini dulu lini kami, dan mungkin banyak lagi. Tapi secara umum lini adalah layanan informasi dari Bapepti. Layanan ini kami memang saat ini lebih fokus kepada permasalahan robot trading. Tetapi kami tidak hanya pada permasalahan robot trading. Beberapa produk Bapepti seperti perdagangan berjangka komoditi, kemudian ada jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi tidak terputus ya, tidak ada jam istirahat di situ. Jadi jam istirahat ya gantian lah nanti istirahatnya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini ada beberapa shift nanti tugas yang akan ditugaskan untuk standby menjawab semua pertanyaan gitu. Mungkin harapannya adalah semua pertanyaan bisa memuaskan penanya. Tetapi bisa jadi kami hanya bisa menjawab akan kami teruskan lagi, akan kami tindak lanjuti lagi. Jika memang nanti teman-teman kami di Lini Bapepti tidak bisa menjawab tuntas secara langsung, tentu akan kami tindak lanjuti karena kami punya back office-nya gitu. Jadi Lini Bapepti ini hanya front office-nya saja, tetapi kami punya back office yang akan menindaklanjuti ini. Kami tentu berharap Lini Bapepti ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk yang katakanlah ingin berinvestasi, ya. Para pemula, para yang membutuhkan informasi lebih mendalami dan sebagainya bisa menggunakan Lini Bapepti ini. Tetapi di sisi lain, kami sadar bahwa ini kami ingin menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian terakhir nanti mohon Pak Wamen untuk bisa memberikan arahan kepada kami serta meresmikan Lini Bapepti yang ada nanti di lantai 2 sambil kita. Itu terima kasih sekali lagi atas perhatian Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Juga sebetulnya menerima aduan juga soal layanan atau mungkin soal produk atau soal service atau jenis-jenis yang lain baik PBK, PLK maupun SRG. Betul ya Pak PLT? Nah ini konkret yang benar-benar dilakukan oleh Pak PLT. Nah lalu saya juga ingin menyampaikan robot trading ya, lalu binomo dan sejenisnya yang mungkin kita juga banyak dari kita belum mengetahui. Itu kedepannya saya sempat bincang-bincang kepada Pak LT akan dibuat peraturan atau dasar hukum yang lebih jelas ya, sehingga kedepannya nanti masyarakat konsumen itu tidak dirugikan ya. Dan yang kedua, sosialisasi harus gencar, literasi publik harus gencar. Nah makanya nanti saya minta tolong kepada kawan-kawan anggota Komisi 6 Pak Mufti, izin Pak Mufti, nanti kapan saya boleh main ke dapilnya Pak Mufti, nanti kita Pak Irjen, kita bawa teman-teman Bapepti, kita bikin sosialisasi. Dapil RI Komisi 6 itu kan ada 50 kurang lebih ya, 50 anggota. Kita bikin di dapil masing-masing itu akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk konstituen, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Nah saya pikir ini yang nanti kita bisa galakan juga di Bapepti. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi. Tadi saya dapat info ada Pak Irjen bilang oke, nanti kita hold, itu betul karena kita tidak terlalu bisa memberikan ekspektasi berlebihan. Nah tapi minimal informasi-informasi awal yang umum kita harus sampaikan sebagai bentuk bagaimana kita bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan harapannya mudah-mudahan dengan adanya call center ini nanti masyarakat semakin open ya, semakin sadar ya, jenis-jenis seperti apa yang tidak baik investasinya, service apa yang tidak baik, sehingga masyarakat nanti terliterasi dengan sempurna. Ini yang paling penting. Nah, karena situ ada Pak
Kepala Biro sini Pak Alison, ini beliau bagian penindakan dan juga regulasi, mungkin juga bisa ikut mengawal secara teknis nanti ke depannya terkait dengan layanan call center ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih banyak Pak Mufti atas kehadirannya. Ini terhormat kita kedatangan anggota Dewan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Mufti. Dan ini bentuk konkret yang kita sampaikan merespon daripada RDP yang waktu itu dilakukan. Mudah-mudahan berkenan Pak Mufti dan kawan-kawan. Kami tahu masih banyak yang belum sempurna. Mohon doa restunya dan kiranya melalui acara ini kita akan menjadi membutuhkan input yang lebih baik lagi untuk penyempurnaan call center Lini Bapepti. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Bagus Pak. Jangan-jangan anak ini dari Pak ini Pak Emil. Mereka jago Lini masa, jawab tantangan masa. Tapi berarti banyak tadi. Oh iya. Layanan informasi dan edukasi panggilan informasi. Yang penting dimulai lah. Kami bersilakan Bapak kami dapat meninjau area lingkungan. Silakan Bapak. Pertanyaan, banyak kebingungan, banyak mungkin mispersepsi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan investasi seperti open trading dan lain-lain. Oleh karena itu ini hadir untuk bisa memberikan jawaban kepada masyarakat yang ingin mengetahui secara lebih mendalam dan secara lebih spesifik, dan tentunya ini sebagai salah satu bentuk komitmen dari pemerintah khususnya Bapepti Kementerian Perdagangan untuk memastikan dan menjaga jangan sampai nanti masyarakat itu dapat informasi yang salah. Saya menghimbau kepada masyarakat melalui lini Bapepti yang diresmikan ini untuk aktif menanyakan. Jadi kalau ada orang-orang nawarin investasi yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya, tanya dulu ke sini. Ya, ini salah satu instrumen yang memang sengaja dibuat untuk meyakinkan masyarakat dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tadi kan fokusnya ke robot trading ya Pak. Itu berarti secara tahun berjalan kalau boleh tahu udah berapa Pak keluhan yang ke robot trading di Ya, Kemendak? kalau keluhan mungkin ada dapat datanya dari Pak BLT, ada 480-an kira-kira ya, 480-an keluhan yang datang baik melalui media sosial maupun melalui email ya. Nah, tetapi ini tidak hanya soal robot trading, ini juga soal SRG, sistem segura, ya, soal pasar lelang komoditas, soal perdagangan berjangka, semuanya yang dinaungi oleh Bapepti. Karena Bapepti itu kan urusannya banyak sekali sebetulnya, tidak cuma investasi seperti robot trading, tetapi banyak sekali SRG, BPK, PLK dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ini jadikan kesempatan bagi kita untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. Untuk bursa kripto sendiri gimana Pak? Update-nya kan sekarang kripto juga sudah dikenakan pajak, otomatis investor juga ingin ada tempat di mana di pajak itu untuk apa dapat keterangannya sampai saat ini bagaimana Pak untuk bursa Ya, kripto? ini kemarin Pak BLT, Pak Irjen sudah menyampaikan kepada kami ya, bahwa bursa kripto ini mudah-mudahan dalam tahun ini. Ya, ini prosesnya dijalankan satu persatu ya, dan kami ingin semua proses terlalui dengan baik. Kami tidak ingin tergesa-gesa, tidak ingin merasa dirusuh, nanti takutnya ada yang kelewat. Nah, kenapa? Karena prioritas kami ketika proses semua sudah dilakukan, itu ujung-ujungnya adalah perlindungan konsumen. Untuk mendapat perlindungan konsumen yang jelas dan maksimal harus melalui proses-proses yang memang harus dilalui. Nah, mudah-mudahan tahun ini. Tahapnya lagi di kustodi, lagi pembuatan kustodian atau lagi Terakhir. pembuatan clearingnya Pak? Kira-kira seperti itu, kustodian. Nah, Kustodian ya Pak ya? kira-kira seperti itu. Tantangannya apa sih Pak kalau boleh tahu? Sesusah apa sih buat kustodiannya itu Pak? Ya gini, kan kita kalau mencari sesuatu kan harus teliti. Nah, kita tidak bisa asal menunjuk atau asal melihat ya. Kita harus memastikan pertama adalah soal ekosistemnya, kedua adalah soal tata caranya, dan ketiga adalah soal karakteristik daripada siapa yang akan ditutup dari kustodian. Itu kita mau rapi, kita mau tertib sesuai prosedur, sesuai peraturan, sesuai administrasi. Jangan sampai ada yang miss. Itu intinya, kan ini adalah perlindungan konsumen. Tapi dalam hal ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Jangan sahabat kami dari Komisi 6 DPR RI yang begitu concern dengan perkembangan
dengan aduan masyarakat, karena banyak sekali aduan masyarakat itu datang kepada beliau-beliau di Komisi 6 Bapak Mufti, masuk pada saya juga. Nah, ini sebagai bentuk konkret yang kita respon kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban kepada masyarakat. Kuartal 4 berarti Pak, kustodian piring sama bersama. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya.